Puji Tuhan. Ya, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan tetap ditolong Tuhan, dijaga Tuhan. Pemirsa, ingat ini adalah awal di bulan Desember. Penyertaan Tuhan dari 1 Januari 2023 sampai dengan hari ini Tuhan izinkan kita untuk memasuki di bulan Desember. Ingat bulan Desember adalah bulan sebentar lagi kita boleh memperingati Natal. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti Natal. Mirsa, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan sebentar, ya pemirsa, mari sebelumnya kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami ada itu semua karena Tuhan. Kalau kami tuh ada sampai saat ini itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini Tuhan kalau firman-Mu Tuhan akan datang kepada kami, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya, mirsa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 17-18 begini bunyinya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak-anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Ya, sepanjang beberapa hari lagi setahunnya penyertaan Tuhan indah bagi kita. Ada dua hal yang pertama saya mau sampaikan. Yang pertama di dalam teks Mazmur 103 ini katakan bahwa takutlah akan Tuhan, maka keturunan kita akan diberkati. Yang kedua, taat dan setia. Dan saya percaya seperti Yesus datang ke dunia, Dia setia mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Marilah kita boleh setia di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini sudah bersama dengan saya, narasumber yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Di sebelah saya sudah ada bersama dengan kita, yaitu Bapak Pendeta Yeremia STH. Apa kabar Pak Pendeta? Baik Bapak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, mimbar agama Kristen. Iya, Pak. Sehingga saya percaya firman Tuhan yang diseberangkan akan memberkati kita semua. Amin Pak? Amin. Amin. Mari Pak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hendak Bapak sampaikan. Silakan Pak. Baik. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam kerohanian Kristen, di mana kita akan bersama-sama belajar dari bangsa Israel yang begitu mengenal hukum, tetapi mereka tidak mengenal Allah yang ada atas hukum itu. Kita akan buka bersama-sama dari Alkitab kita yang terambil dalam Roma pasal yang 10 ayat 1 sampai dengan ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, menarik di sini karena banyak sekali pengertian tentang kebenaran kepada yang ada di dalam diri manusia. Manusia memiliki kebenarannya masing-masing, termasuk kebenaran untuk mengenal Allah. Tetapi bagaimana seseorang bisa mengenal Allah kalau bukan karena Allah yang menarik orang itu untuk mengenal Dia? Menarik di sini karena dari Allah sendiri juga yang memperkenalkan dirinya, dan dari Allah juga, maka hukum-hukum dibuat oleh Allah agar manusia bisa mentaatinya. Tetapi sejauh mana manusia bisa melakukan hukum-hukum itu? Oleh sebab itu, kitab Roma menjelaskan bagaimana seseorang
giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, di sini menarik sekali karena momen Desember atau bulan Desember adalah bulan yang penuh sekali dengan hiruk-pikuk ritual agama. Dan kalau kita melihat jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, pasti ada atribut-atribut Natal yang dijual. Ada industri yang mencetak atribut-atribut itu untuk orang-orang yang beragama Kristen membelinya. Tetapi di balik semua atribut itu, apakah orang Kristen atau orang yang membeli atribut itu menyadari kebenaran Allah? Dan ketika orang Kristen itu giat untuk melakukan kegiatan agamanya, apakah mereka mengerti dengan pengertian yang benar? Ini menarik sekali karena ini juga buat kita sekalian bahwa ternyata kebenaran Allah itu tidak bisa kita dirikan dengan pengertian kita sendiri kalau bukan karena tuntunan Allah sendiri yang dilakukan atas kita. Menarik di sini Pak Pendeta karena setiap kita pasti memiliki kebenaran sehingga seseorang untuk mencapai kebenaran itu harus melakukan dengan giat. Dan kegiatan itu apakah dimaksudkan untuk dia mengenal Allah atau dia mengenal ritual. Sehingga judul khotbah yang hari ini saya sampaikan adalah bagaimana jebakan-jebakan rohani, jebakan-jebakan ritual keagamaan itu justru tidak bisa membuat orang mengenal Allah. Menarik di sini karena berapa lama atau berapa kali kita mengikuti kegiatan Natal, Paskah, seumur hidup kita yang terlahir Kristen tentu banyak. Tetapi kenapa masih banyak juga orang Kristen yang bisa salah? Kenapa masih banyak orang Kristen yang masuk di dalam urusan hukum? Kenapa banyak orang Kristen yang bisa berkelahi? Kenapa banyak orang Kristen yang justru gontok-gontokan setelah ada acara Natal? Kenapa ada orang Kristen yang capek setelah ritual itu selesai? Ini menjadi pertanyaan buat kita untuk kita kembali kepada kebenaran Allah sendiri. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus pernah berbicara kepada orang-orang bahwa tidak, andai saja kamu tahu pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, lalu dia masuk ke rumah Allah, ke bait Allah, lalu dia lapar, dan Allah sendiri yang menciptakan hukum supaya makanan ini khusus buat imam. Tetapi ketika Daud lari dan berjumpa dengan imam, ada makanan nggak? Imamnya bilang ada, tapi itu nggak boleh, itu untuk imam. Tapi diserahkan kepada Daud dan Daud memakannya. Dan hukuman Allah sebenarnya mati orang yang memakan makanan itu. Tetapi kenapa Allah membatalkan itu? Karena Daud mengenal Allah itu siapa. Jadi pertanyaan di sini buat kita sekalian, apakah yang kita lakukan itu karena kita mengenal Allah atau karena kita merayakan hari raya biasa? Kalau kita mengenal Allah lalu bertanyakan, berarti tidak perlu dong ada nanya Natal. Persoalannya bukan perlu dan tidak perlu, tetap diadakan atau tidak. Tetapi pertanyaannya, seberapa mengerti kita tentang Allah sehingga hari-hari hidup kita mengalami Allah yang terus membenarkan hari-hari orang Kristen, orang percaya kepada Dia. Seperti itu. Amin. Mirsa, puji Tuhan. Kita akan rehat sejenak, kita akan kembali. Mari kita ikuti pariwara berikut ini.
Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Masih bersama dengan kami dalam mimbar agama Kristen. Ya, bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Yeremia AA STH. Silakan Pak, lanjutkan. Ya, kembali kita buka dalam Roma pasal 10. Bagaimana Pak ayat 3 menjelaskan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi ada usaha dari manusia untuk mendirikan kebenaran. Nah, usaha yang terjadi ini karena apa? Apakah karena sudah begitu? Atau tiap tahun ada pengulangan sehingga yang dicari adalah bagaimana dirinya ada di dalam sebuah pesta. Tetapi pesta yang dimaksud adalah pesta yang dikemas oleh manusia juga. Sehingga tidak heran acara yang diadakan oleh penyelenggara pasti menghadirkan door prize, menghadirkan hadiah-hadiah menarik untuk pemancing. Tetapi seandainya seseorang mengenal kebenaran, apakah dia nunggu dipancing dulu baru bisa tahu kebenaran apa yang akan didapatkannya? Sehingga saya yakin dan percaya kita sering terjebak di fenomena ini, bahwa seseorang tertarik ketika ada yang bisa menarik dirinya sesuai dengan apa yang dipandangnya menarik. Kalau nggak menarik, dia tidak akan datang. Tetapi kalau menarik, pasti datang. Nah, problemnya, semenarik apakah Yesus? Sehingga kalau dia datang pun banyak orang yang menolaknya. Ya, saya mengatakan, rupanya saja tidak menarik. Orang mengira dia kena kutuk. Betapa malangnya nasib manusia ketika melihat Sang Penyelamat justru datang dengan hadir yang seperti itu. Tetapi coba perhatikan bagaimana fenomena zaman, fenomena ritual keagamaan, ritual Kristen mengesankan acara yang spektakuler, mendatangkan artis penghibur, mendatangkan pembicara hebat yang bisa berkhotbah berapi-api, yang bisa memiliki targetnya adalah 5.000, 10.000 orang hadir. Lalu ketika acara selesai, lihat penuh gedung. Dan panitia berkata, puji Tuhan, acara kita memuliakan Allah. Ada 10.000 orang hadir. Tapi pertanyaannya, tidak pernah dipertanyakan, berapa orang yang bertobat dari acara itu? Sehingga akhirnya itu juga menjadi perenungan saya. Karena jebakan ini adalah tipis tetapi mematikan, karena seseorang bisa kehilangan movement dalam hidupnya. Seseorang hanya masuk ke dalam momen, seseorang hanya bisa menikmati gegap gempita acara, kesemarakan yang dipertontonkan, dan orang wow berdecak kagum. Tetapi seseorang tidak bisa melihat bahwa dirinya itu malang. Kita manusia itu seperti telur yang di ujung tanduk. Telur itu tidak bisa bergeser dia
pecah. Ataupun tanduk itu bergeser, dia juga akan pecah. Kita seperti telur di ujung tanduk. Tetapi apa yang kita lakukan justru kita tidak tahu. Sehingga mari kita melihat bagaimana kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Takluk kepada kebenaran Allah. Takluk kepada Sang Firman sendiri. Karena kehadiran Dia berbagai macam dalam kehidupan kita, Dia pasti ada. Problem kita, kalau Dia hadir tidak sesuai dengan selera kita, kita tolak Dia. Tapi kalau Dia sesuai selera kita, kehadirannya dengan door prize, kita baru datang menjemput dan menikmati Dia. Apakah itu? Ini menjadi pertanyaan buat kita sekalian, sehingga kita kembali flashback. Apakah kita mengenal Dia atau tidak? Kenapa Yesus memakai contoh Daud yang dia makan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh orang siapapun sembarangan, tetapi ketika Daud memakannya, dia fine-fine saja. Dan Yesus ambil contoh itu. Makanya dia bilang, andai saja kamu tahu. Wow, sungguh sebuah rahasia yang Tuhan sudah buka sebenarnya, hanya tidak sesuai selera kita. Maka sebab itu bangsa Israel pun juga menjadi contoh di sini. Kehadiran Mesias pun tidak bisa dinikmati, bahwa Mesias harusnya lahir begini. Harusnya Mesias, kenapa? Kehadiran Allah harus sesuai dengan versi manusia. Amin. Mari kita lihat itu Bapak Ibu sekalian, saudaraku semua. Amin. Tuhan Yesus yang punya cerita atas hidup kita. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan sangat menarik bagi kita. Ya, firman Tuhan dengan judul hati-hati jebakan ritual keagamaan. Tadi sudah disampaikan oleh bicara kita Bapak Pendeta Yeremia. Ya, pernak-pernik ya Natal di bulan Desember sudah banyak sekali. Di mal-mal, ya di jalan-jalan, di supermarket banyak sekali. Tapi beliau tadi katakan, apakah kita hanya mengenal pernak-perniknya? Apakah kita hanya mengenal ritualnya Desember, Natal? Ya. Tetapi apakah kita mengenal Sang pribadi yang sudah lahir, mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosa saya dan saudara? Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat menarik sekali. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Injil Yohanes pasal 16. Ya, Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini ayat sudah viral sekali ya. Mungkin dari sekolah minggu kita sudah tahu, kita sudah dengar ya. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Pak Pendeta Yeremia sudah sampaikan, apakah kita mengenal pribadinya? Dia adalah pribadi yang punya jalan. Pribadi yang punya kebenaran. Pribadi yang punya hidup, sebab dia adalah hidup sendiri. Gitu Pak Pendeta ya. Iya. Ya, Pak Pendeta. Begini Pak Pendeta, tadi sampaikan sangat menarik sekali bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus mengenal Dia lebih baik lagi. Ya. Jadi bukan cuma sekedar tahu tentang Dia, tapi mengenal Dia. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara mengenal Dia dengan baik, tetapi kita tidak mau baca firman Tuhan, Pak? Ya, kalau jadi cuma hanya sekedar seminggu sekali, bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, menarik sekali di sini karena mengenal Allah sebenarnya bukan karena kita tahu Dia Allah yang besar yang bisa menciptakan berbagai macam alam di bumi ini. Kehadiran kita pun karena Dia. Bukan hanya itu, tetapi kita mengenal Dia dan kita melihat tujuan Allah terjadi atas hidup kita. Sehingga seseorang itu mengenal tipu muslihat iblis. Karena di Yohanes 10 ayat 10 itu menjelaskan bagaimana pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Dia datang untuk memberi hidup. Dan bukan hanya hidup. Kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Maka saya bertanya, seberapa
mengenalnya orang percaya, orang Kristen kepada Yesus itu kalau hidupnya tidak mengenal kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu ya Alkitab sendiri. Tentu di dalam Alkitab dijelaskan banyak sekali pengertian tentang dia dan maunya dia seperti apa. Tetapi menarik di sini karena kalau Allah menciptakan aturan, saya agak-agak ragu untuk manusia bisa lakukan 100% atau tidak. Allah bilang manusia berat sekali. Tetapi bagaimana nih? Kok orang bisa melakukan kebenaran Allah? Satu persoalannya, kalau dia cinta. Kalau ada cinta itu otomatis dilaksanakan. Coba bayangkan, Pak Pendeta maksa orang untuk baca Alkitab. Mungkin sehari 2 hari oke. Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah, nggak mungkin dia tidak baca surat cintanya. Semacam itu, Pak. Jadi kita orang percaya diselamatkan oleh karena iman. Yohanes 10, Roma 10, pasal 10 ayat 10. Dijelaskan mengaku percaya karena iman kamu diselamatkan. Tetapi setelah itu, apakah iman itu bergerak karena cinta? Ini yang menjadi pertanyaan penting buat semua orang Kristen yang mendengar hal ini. Apakah karena cinta seseorang Kristen itu melakukan apa yang diperintahkan Allah? Karena kalau sudah di ranah hukum, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Bisa benar di sini, tapi bolong di sana. Ya. Itu dia. Ya. Karena cinta. Pak Pendeta, sangat menarik sekali. Cinta dalam versi bahasa Yunani ada 4 ya. Wah, ya. Silakan Pak. Agape, iya, storge, iya, philia, eros. Eros. Nah, jadi mohon disampaikan Pak, cinta yang mana ini yang kita punya? Karena kalau eros, storge, philia itu tidak selama-lamanya. Yeah. Tapi agape inilah kasih Kristus yang ada dalam diri kita yang bisa membuat kita terpikat olehnya lebih dalam lagi. Gimana Pak? Silakan. Ya, saya sendiri tidak bisa mendefinisikan seperti apa cinta yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk mengasihi dia. Karena cinta itu harus bergelora dalam hidupnya karena memang mengalami sang cinta itu sendiri. Sang cinta itu siapa? Ya, pribadi Allah yang menjadi manusia, yang mau tahu rasanya manusia seperti apa. Dan saya nggak bisa ngebayangin bagaimana emosionalnya Tuhan Yesus saat dia ada di bumi. Karena melihat keberadaan manusia yang rusak sekali, tetapi manusia tidak sadar kerusakannya. Manusia tidak bisa melihat bahwa dirinya rusak. Manusia berlomba-lomba untuk memiliki apa saja di bumi ini. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, kamu nanti kalau kehilangan nyawa, untuk apa itu semua? Nah, problem cinta, memang saya tidak bisa mendefinisikan seperti apa. Tetapi yang pas adalah cinta itu pilih kasih. Cinta itu pilih kasih. Dan kalau cinta tidak pilih kasih, maka cinta itu akhirnya sembarangan. Nah, Allah mengasihi kita itu pilih kasih. Dia mengasihi orang, dia tidak sembarangan orang dia lakukan perjumpaan. Dia sampaikan, tetapi orang tidak terima, tidak apa-apa. Tetapi dia mencari orang yang mengasihi dia. Hanya itu. Kembali lagi, kenapa Yesus pakai perumpamaan Daud? Saya tidak bisa mengerti betapa, kalau kita mengerti Daud kan jahat sekali, dia pendosa, dia bla bla baik, dia mewakili kita yang adalah pendosa. Tetapi kenapa dia ambil contoh itu? Tidak andai saja kamu tahu. Artinya, makanya di Yesus ketika memberi perumpamaan tentang Daud, dia kutip Hosea 6 ayat 6. Yang dia kehendaki itu adalah mengenal dia. Mengenal dia. Dia nggak urusan dengan seberapa besar pelayananmu. Dia nggak urusan dengan seberapa hebat kamu melayaniku. Seberapa banyak uang yang kamu habiskan untuk sumbangan, untuk perayaan. Dia nggak urusan itu. Tapi seberapa besar cinta akan Allah. Sehingga mengenal dia, sehingga kehadirannya itu bisa dinikmati oleh orang itu. Bukan hanya saja saat orang itu senang,
Tapi kadangkala juga melewati hal-hal yang kenapa harus begini Tuhan. Tapi dia tahu semua karena Tuhan yang punya kedaulatan. Haleluya, haleluya. Jadi saya mau Bapak pertegas kembali. Jadi cinta yang ada dalam diri kita itu dikerjakan oleh Roh Allah atau dikerjakan dalam diri kita? Nggak mungkin kalau dalam diri kita. Ya. Karena manusia kecenderungannya selalu berbuat kejahatan. Ya, silakan Pak. Ya, sang cinta itulah yang akan menghidupi pribadi orang percaya itu. Sehingga sang cinta itu juga akan memanifestasikan cintanya Tuhan kepada siapapun. Saya ambil contoh, kenapa Tuhan buka di Efesus pasal 5. Rahasia ini besar. Hubungan suami istri menjadi hubungan Kristus dengan kita. Betapa kita mengenal dia, betapa intimnya itu sebenarnya. Tetapi problem cinta itu disalah mengerti oleh kita karena trap jebakan yang dibuat oleh si iblis bapak pendusta itulah yang membuat kita tidak bisa melihat cinta. Sehingga kehadiran cinta dimanipulasi dengan kegiatan-kegiatan acara, dengan hiruk pikuk ritual keagamaan. Tetapi Tuhan juga pernah bilang di Yesaya 30 ayat 15, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, dengan bertobat maka kamu diselamatkan. Ada kata terakhir, tetapi kamu enggan. Ini menarik sekali. Kenapa enggan? Karena aku punya pengertian mengasihi Tuhan dengan caraku. Mengasihi Tuhan dengan melayani dia. Mengasihi Tuhan dengan berbuat baik, berbuat amal, berbuat bla bla bla. Yang sebenarnya tidak salah. Tetapi atas dasar cinta yang dibangun oleh pengertiannya sendiri. Itu juga, saya meminjam kata ini, itu juga membuat orang itu capek. Makanya tidak heran ketika ritual keagamaan kita bisa ikuti sesudahnya. 1, pasti capek. Kenapa kok ada capek? 2, kok ada berantem-berantemnya misalnya. Ya. Wah, ini nggak nolongin saya, bla bla bla. Kenapa kok ada itu? Kenapa semuanya tidak di dalam ranah cinta? Karena mengerti, mengasihi Tuhan dengan caranya. Saya mau mengajak kita untuk, kita undang sang cinta untuk tinggal di dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Wah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa manusia bisa mengasihi musuh kalau bukan karena sang cinta yang membuka pengertian cinta atas dirinya? Itu Pak Pendeta. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya saya akan membaca di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua, dikatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, itu di ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara, ya, saya mau sampaikan begini. Ya, di dalam topik judulnya ialah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Jadi, seperti Pak Pendeta Yeremia katakan sebagai narasumber kita, bahwa cinta yang ada dalam diri kita, yang diperoleh, yang dari Allah itulah, yang memampukan kita untuk apa Pak? Untuk kita boleh bergerak mengenal Allah. Nah, tanpa pengenalan dengan Allah, semuanya sia-sia. Sekali lagi, tanpa pengenalan dengan Allah, ekstrimnya masuk neraka, Pak. Iya. Iya. Pak, orang kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa pengenalan dengan Allah. Bukan cuma sekedar tahu, saudara. Nah, saudara, sangat menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di mimbar agama Kristen. Tuhan Yesus berkati.
Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ibu. ilmu dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen. Saya akan bacakan firman Tuhan ya dalam Filipi pasal 2. Saya lanjutkan kembali ya ayat 3 sampai selanjutnya. Saya akan baca ayat 4 ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya ya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan. Ya, menarik di sini karena mengenal Allah itu pun kita juga bisa bertumbuh di dalam komunitas rohani. Komunitas yang seperti apa? Tentu komunitas yang bukan dadakan ya, komunitas yang bukan hanya 1 tahun sekali seperti kita merayakan Natal. Ketika ada acara, tanggal sekian, maka seluruh orang Kristen berkumpul, bukan. Tetapi komunitas yang tiap-tiap hari isinya menasihati seperti yang terdapat di Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, perlu diketahui di sini bahwa tipu daya itu tiap-tiap hari juga gerilya. Tipu daya dosa, siapa yang menjadi tukang tipunya? Tidak lain dan tidak bukan iblis dan para pengikutnya akan terus menjatuhkan manusia, menjatuhkan orang percaya untuk jangan sampai kenal rencana Allah. Makanya ketika ada ritual-ritual keagamaan, dia tidak sibuk, dia justru mempersilahkan ada itu. Tetapi kalau seseorang memutuskan untuk berubah, seseorang untuk mau kembali dari dan bertobat dari jalannya, baru iblis mengatur strategi lain untuk menjatuhkan orang itu. Menarik di sini karena jebakan ritual keagamaan itu membuat orang tidak bisa melihat jebakan atau trap. Karena namanya jebakan itu pasti disamarkan. Namanya jebakan itu pasti dibuat semenarik mungkin, serupa mungkin. Tetapi ujung-ujungnya ketika terjebak, maka orang tidak bisa keluar dan mati menantinya. Seperti yang Yohanes 10, pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh
dan membinasakan. Hanya itu kerjaan dia, kerjaan setan itu, kerjaan iblis, si tukang tipu itu, bapa segala dusta itu. Hanya itu. Maka dia akan terus memanipulasi pekerjaan-pekerjaan Allah yang diserupakan, yang orang kemudian tidak mengenal bahwa Allah sedang mendandani dirinya. Lewat apa? Mungkin orang itu sedang memiliki pasangan yang berselingkuh. Mungkin lewat itu, atau mungkin lewat anak yang tidak bisa dididik karena main game. Atau apa? Karena semua Tuhan dandani setiap orang yang percaya. Hanya ketika orang itu mengenal, maka orang itu akan menyerahkan dirinya penuh kepada Sang Cinta, supaya Sang Cinta itu ada dalam dirinya, sehingga Sang Cinta itu juga yang akan mengerjakan apa maunya Tuhan atas orang itu. Seperti yang pernah ada di dalam Alkitab juga menjelaskan bagaimana seorang istri disuruh tunduk kepada seorang suami yang tidak mengenal Allah, yang bahkan mungkin tukang pukul. Bagaimana bisa mungkin dia bisa berubah karena melihat istrinya yang bertingkah laku hidup di dalam kebenaran? Kalau bukan Sang Cinta yang hidup di dalam orang itu, saya yakin gak bisa. Kalau bukan Sang Cinta yang mengerjakan dalam diri orang itu, dia akan berusaha untuk mengasihi pasangannya, tetap tidak bisa, karena dia akan capek. Nah, saya mau kembali mengingatkan bagaimana jebakan ini yang akan membuat orang Kristen capek. Padahal dia melayani, katanya dia melayani Tuhan. Kenapa kok bisa capek? Justru ini yang menjadi pertanyaan buat kita, buat saya, buat semua yang mendengarkan hari ini. Kalau kita merasa capek ketika kita melayani dia, ayo kita kembali. Ada sesuatu yang belum kita mengerti. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Apakah aku lakukan atas dasar perintah, atau aku lakukan karena aku mencintai dia? Itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa. Ya, sehingga pikiran kita, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, pikiran aku terbuka. Mungkin juga ada yang berkata, makasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau sampai dengan hari ini kita ada, berarti Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk mengenal dia lebih baik lagi. Amin. Amin. Kalau sepanjang tahun ini saudara kurang mengenal dia dengan baik, kemudian saudara mengikuti kegiatan-kegiatan Natal, gereja A, B, C, D, selama bulan Desember ini, itu tidak salah. Tetapi kiranya itu membuka pikiran kita, membuka hati kita, untuk mengenal dia lebih baik lagi. Itu Amen. Sebagai istilahnya jendela kecil untuk kita boleh berkobar-kobar dan kasih kita mula-mula semakin berkobar-kobar untuk Kristus. Amen. Saya akan baca ayat untuk kita semua di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Katakan begini, umatku binasa. Itu seperti yang saya sampaikan, Pak. Karena tidak mengenal Allah, ekstrimnya neraka. Yeah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu di sini, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jangan sampai kita menolak pengenalan kepada Kristus. Amen. Jangan sampai. Karena itu kesempatan terbuka luas untuk kita. Mari kita mengenal dia. Pribadi, juru selamat kita, Yesus Kristus. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Amin. Ya, kesimpulan Pak, silakan. Ya, saya ambil kesimpulan dari Hosea 6 ayat 6. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia Amin. dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yes. Betapa dia menginginkan kita mengenal dia. Mengenal bukan bagaimana cara mengenal dia sehingga kita melakukan ritual-ritual, tetapi kita mengenal dia di dalam cinta yang sudah tinggal dalam hidup kita. Karena ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Cinta itu juga ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi untuk berusaha mencintai dia, karena Sang Cinta sudah ada dalam diri kita. Kita otomatis melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, problemnya, jangan lagi kita mau terjebak dalam ritual-ritual keagamaan. Karena ritual hanya akan membuat kita capek, tapi kita kehilangan esensi untuk mengenal dia. Itu kesimpulannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa.
kami terbatas dan mungkin kami tidak tahu persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang Bapak Ibu alami. Tapi percayalah, kami bantu dari tempat ini, Roh Allah bekerja di tempat saudara masing-masing. Pak Pendeta, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, mungkin yang ada yang sedang sakit, butuhkan pekerjaan, atau sedang di pintu-pintu perceraian, di mana Alkitab berkata, tidak boleh bercerai, titik. Ya. Silakan Pak Pendeta, kita akan berdoa buat umat Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, karena Haleluya. kasih-Mu sendiri yang akan Engkau kerjakan di dalam diri kami masing-masing. Amin. Yang saat ini membuka hati untuk menerima Engkau, untuk membebaskan Engkau beracara atas hidup mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jikalau ada yang sakit, yang lemah tubuh, Ya, karena Tuhan dan Yesus. terbaring karena Dalam nama sakit, Tuhan Yesus. Tuhan izinkan mereka Dalam untuk nama mereka Tuhan Yesus. percaya di dalam Yesus, nama Yesus. bahwa Yesus adalah penyembuh, Yes. bahwa Yesus adalah pembebas mereka. Amin, amin. Ampuni mereka jikalau mereka Ya, di dalam Tuhan. sakit mereka mengalami kekecewaan di dalam mengikut Engkau. Amin. Tuhan, ajak mereka Tuhan untuk kembali kepadamu, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepadamu dengan sendiri. Amin. Sehingga Tuhan mereka mengalami kebebasan yang datang daripadamu. Amin. Tuhan, jikalau ada saat ini mungkin yang kecewa, undur karena melihat perbuatan-perbuatan orang yang percaya juga tetapi mengecewakan mereka, ajak mereka kembali kepadamu, karena hanya Sang Cinta yang akan menolong mereka, sehingga ada Haleluya. cinta juga yang tetap membuka hati kepada orang-orang yang telah mengecewakan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau masuk polisi atau Ya, ASN Tuhan. atau segala macam Dalam BUMN nama Yesus. semuanya Tuhan, izinkan mereka untuk mendapatkan semua itu Dalam di nama dalam Tuhan. kerinduan mereka mengenal-Mu. Dan seandai kata Tuhan menjawab doa mereka, ajak mereka untuk ingat bahwa Amin. Tuhanlah yang mengerjakan itu atas mereka, Amin. sehingga mereka tidak melupakan Engkau, sehingga mereka tetap mendirikan mesbah Yes. denganmu, sehingga mereka tetap mencari-Mu, mereka tetap ingin mengenal-Mu. Ajak mereka Tuhan untuk mereka terus mengalami kasih setia yang datang Amin. daripada-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, izinkan Tuhan, Ya, Tuhan. sebentar Untuk juga Indonesia. tahun depan bangsa ini akan mengikuti pesta demokrasi, Ya, mengadakan pesta demokrasi. Ajak ya Tuhan bangsa ini Berdoa, untuk Bapak, dalam- sungguh-sungguh memanifestasikan kata pesta, sehingga ini bukan sebuah kesempatan untuk saling membenci karena beda pilihan, tetapi pesta yang karena bangsa ini sepakat untuk dipimpin oleh orang yang sudah dipilih dan menang. Tuhan, izinkan ya Tuhan bangsa ini mengalami hari-hari baik yang oleh karena kemurahan-Mu terlaksana. Tuhan, izinkan Polri, TNI Polri bekerja keras untuk mengamankan sehingga garda terdepan di Republik ini tetap, Amin. bangsa ini tetap aman. Tuhan, berkati TVRI secara khusus yang Ya, menjadi Tuhan Yesus. tempat buat kami menyampaikan kebenaran-Mu. Izinkan tempat ini, TVRI ini semakin besar, semakin luas, Amin. semakin dipercaya oleh masyarakat Bangka Belitung, dan menjadi media yang jujur di dalam menyampaikan berita, yang tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ya, Tuhan, Tuhan. berkati direktur, berkati jajaran-jajaran Ya, semua, dari tertinggi yang dari tinggi sampai terendah. Tuhan, izinkan mereka mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu, karena mereka bekerja yang mana pekerjaan mereka juga berasal daripada-Mu untuk mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pulau ini, berkati pulau ini agar pulau ini pun boleh sejahtera, boleh Amin. Tuhan lindungi dari berbagai macam gangguan. Tuhan, Amin. jauhkan dari bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, semuanya Tuhan jauhkan itu. Dalam nama Ajak ya Yesus. Tuhan pulau ini boleh mengalami kebaikan-Mu saja, sehingga Tuhan masyarakat di pulau ini terus mengalami kasih setia yang datang daripada-Mu, sehingga tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang berarti. Tuhan, berkati ekonomi semuanya Tuhan. Tuhan, izinkan pulau ini mengalami kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semuanya terjadi oleh karena kasih dan setia-Mu Amin. saja. Kami mau mencintai-Mu, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mengikatkan diri kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena Engkau yang punya cerita atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang berada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terima berkat daripada Tuhan.
Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita kini sampai Ia datang kedua kalinya, menjemput kita di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mirsa, mimbar agama Kristen hari ini berakhir. Kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu, pukul 15.00 hingga 16.00. Saya, Pastor Agustiawan Silaban. Dan saya, Pastor Yeremia Olevianus, Gembala Sidang Gereja Baptis Kalvari Indonesia Pangkal Pinang. Mohon undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.